Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hibati, ini adalah bab hibah. Hibah itu artinya at-tamliku bila iwadin. Tamlik itu malaka yumalliku tamlikan, memilikan, ya kan. Saya punya HP diberikan kepada si A, berarti itu tamlik, itu memilikan HP saya kepada si A. Hibah itu adalah tamlik bila iwadin, memilikan sesuatu tanpa imbalan. Sebenarnya jual beli kan tamlik juga kan, memilikan barang kepada orang tapi pakai imbalan. Demikian pula mustari, pembeli, tamlik juga, memilikan uang tapi pakai imbalan. Tapi hibah adalah tamlik yang tanpa imbalan. Tanpa imbalan. Kalau tamlik itu semata-mata ingin mendapatkan pahala yang umumnya diberikan kepada orang yang butuh, itu namanya sedekah, ya. Sedekah. Kalau tamlik itu adalah berupa penghormatan terhadap pihak yang diberi, yang biasanya dilakukan dengan cara dikirimkan, itu namanya hadiah. Hadiah, ya. Ada seorang santri mengirimkan mobilnya kepada pengasuhnya, itu namanya hadiah, namanya penghormatan, ya. Kalau pemberian semata-mata ingin mendapatkan pahala, salah satu indikasinya dia sangat butuh, itu namanya sedekah. Kalau pemberian tanpa ini dan itu, bukan untuk cari pahala, bukan sebagai penghormatan kepada pihak yang diberi, itu hibah saja namanya. Orang tua mengasihkan tanah kepada anaknya, hibah, ya kan. Hibah ini yang memerlukan ijab qabul, ya kan. Rukun-rukunnya hibah itu pertama wahib. Wahib itu orang yang menghibahkan. Yang kedua mauhub, sesuatu yang dihibahkan. Yang ketiga muttahib, orang yang menerima hibah. Muttahib atau mauhub lahu, ya kan. Jadi kalau saya menghibahkan sepeda kepada si A, saya namanya wahib. Sepeda itu namanya mauhub. Si A namanya muttahib atau mauhub lahu. Pernyataan ijab dari saya dan qabul dari si A namanya sigot, ya.
tasihhu fima bai'uhu qad sahha wastasninah wa habbataini qamha bisighatin wa qawlihi amartuka ma'istu au umraka au arqabtuka. Ya Allah, tasihhu as-sa'apa hibah fima di dalam sesuatu bai'uhu yang ada pun menjual ma qad sahha adalah sungguh-sungguh sah. Wastasnih dan kecualikanlah nahwa habbataini kepada seumpama semisal 2 biji qamhan gandum. Artinya apa sesuatu yang boleh dihibahkan? Kalau uang apa bisa dihibahkan? Kalau sepeda apa bisa dihibahkan? Kriterianya adalah tiap-tiap sesuatu yang boleh dijual, yang bisa dijual bisa dihibahkan. Sepeda motor bisa dijual, bisa dihibahkan. Kalau dibalik, tiap-tiap sesuatu yang tak bisa dijual, tak bisa dihibahkan. Ular tak bisa dijual, tak bisa dihibahkan. Tapi ada yang dikecualikan, semisal 2 biji gandum atau 2 biji beras, 2 biji jagung, 2 biji maksudnya. Itu kan tak bisa dijual itu karena tidak ada manfaatnya kan. Tapi dihibahkan boleh, itu ini dikecualikan. Saya menghibahkan kepadamu 2 biji jagung ini ya. Untuk apa ya? Tapi sah itu, sah. Ini yang dimaksud wastasninah wa habbataini qamha. Tiap-tiap sesuatu yang boleh dijual boleh dihibahkan. Tiap-tiap sesuatu yang tak boleh dijual tak boleh dihibahkan, kecuali seperti 2 biji gandum. As-sah apa hibah bisigotin dengan pakai sigot. Sigot itu ijab qabul ya. Ijab dari pihak wahib, qabul dari pihak muttahid. Kalau sedekah dan hadiah tak perlu itu. Ya mungkin ijab perlu tapi qabul tak perlu. Memberikan uang 10.000 kepada pengemis tak perlu ijab qabul itu. Demikian pula hadiah tak perlu qabul ya. Santri mengirimkan uang kepada pengasuh sebagai penghormatan ya tak perlu ya qabul itu. Wa qauluhu ini macam-macam. Ada yang wa qauluhu, ada wa qaulihi, ada ka qaulihi ya. Mungkin yang paling enak kaqaulihi ya. Kaqaulihi seperti perkataan wahib, atau kalau wajib baca qaulihi dan as-sah apa hibah dengan perkataan wahib ya. A'martuka, a'mara yu'miru i'maron. A'martuka ini artinya a'martuka hadhil ardo. Maksudnya aku menghibahkan tanah ini kepadamu seumur hidupmu. Ini a'martuka namanya.
Ma'istu ma'istah selama kamu hidup. Au umroka atau seumur hidupmu. Au arkobtuka atau mengatakan arkobtuka. Abto arkobtuka hadhil ardo. Kalau tadi kan a'martuka hadhil ardo. A'martuka hadhil ardo, aku menghibahkan bumi ini kepadamu seumurmu. Artinya selama hidupmu, kalau kamu mati kembali lagi ke saya, itu namanya. Kalau arkobtuka hadhil ardo, aku menghibahkan kepadamu tanah ini. Tapi begini, kalau kamu mati lebih dulu, itu kembali kepadaku. Kalau aku mati lebih dulu, itu tetap menjadi milikmu. Itu arkobtuka itu. Ada dikenal dengan hibah umroh dan hibah rukobah, ya kan? Yang pertama namanya hibah umroh, yang kedua hibah rukobah. Hibah umroh ya tadi itu a'martuka hadhil ardo. Aku menghibahkan tanah ini kepadamu selama kamu hidup. Kalau sesudah mati kembali ke saya. Kalau hibah rukbah arkobtuka hadhil ardo, aku hibahkan tanah ini kepadamu. Tapi begini, kalau kamu mati dulu kembali ke saya. Kalau aku mati dulu tetap milikmu. Itu rukbah. Tapi kalau itu mulwa, ya, artinya hibah yang dinyatakan secara rukbah dan secara umroh itu jadinya menjadi hibah biasa, ya kan? Kalau si A mengatakan a'martuka atau mengatakan arkobtuka, jadi hibah biasa. Artinya tetap menjadi miliknya orang yang mendapatkan hibah. Jadi istilah seumur hidupmu dan perkataan kalau itu sia-sia itu. Sia-sia. Hibah rukuk ada hibah seperti ini. Ini hibah seperti ini sudah ada sejak masa jahiliyah, ya. Sebelum Islam datang sudah ada hibah model ini. Ketika Islam datang lalu ada hukumnya. Hukumnya sama dengan hibah biasa. Artinya kalau itu sia-sia. Wa innama yamlikuhul muttahibu biqabdihi wal idli mimman yahabu wa la ruju'a ba'dahu illa al-usul tarju'u ilmil furu'i la yazul. Wa innama yamlikuhu, dan hanya saja memiliki kepada mauhub, kembali kepada mauhub, sesuatu yang dihibahkan. Memiliki kepada orang yang wa innama yamliku, dan hanya saja memiliki kepada mauhub, kepada barang yang dihibahkan. Al-muttahibu, siapa muttahib? Orang yang menerima hibah. Dengan apa? Biqabdihi, dengan menerima mauhub, atau dengan menerimanya muttahib, ya. Biqabdihi ini qabdi mudhaf, hi mudhaf ilaih. Hi itu statusnya fa'il apa maf'ul. Punya dua kemungkinan. Bisa berarti dengan mengqabudnya muttahib, berarti min idhafatil masdar li fa'ilihi, ya kan? Kalau kembali kepada mauhub, dengan menerimanya muttahib kepada mauhub, ya.
Wal idnih, dan dengan adanya izin, mimman yahabu, dari orang yang berhibah, berarti dari wahib. Wal idnih, dan dengan adanya izin, mimman, dari orang yahabu, yang berhibah. Di depan ketika membahas tentang masalah jual beli, ada masalah yang mengatakan seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dikobet, belum diterima. Beli sepeda motor, sebelum sepeda motor dikobet dijual lagi, kan tidak boleh kan. Bagaimana caranya kobet? Caranya kobet bermacam-macam, tergantung barangnya. Kalau sepeda motor mungkin kalau kontaknya, surat-suratnya sudah diserahkan, berarti sudah kobet. Kalau di sini orang yang menerima hibah itu sejak kapan dia memiliki barang yang dihibahkan? Sejak kapan? Sejak dia kobet. Kobet dengan izin daripada wahib. Wahib memberikan izin kepada mutahib untuk menerima, mengkobet. Dengan adanya izin dia mengkobet barang itu. Sejak itulah maka mauhub menjadi miliknya mutahib. Sebelum ada kobet belum jadi miliknya. Kadang-kadang ada orang tua memberikan tanah kepada anaknya. Sebelum ada kobet dari anaknya, orang tuanya mati. Sahkah hibah itu? Sahkah? Itu yang jadi persoalan. Tergantung ahli waris yang lain, ya kan? Tergantung ahli waris yang lain. Karena sebelum kobet belum menjadi miliknya, belum menjadi miliknya. Wala ruju'ah, dan tidak ada rujuk. Rujuk ini penarikan kembali ya. Wala ruju'ah, dan tidak ada rujuk, tidak boleh ada penarikan ba'dahu, sesudah qobd. Kalau mauhub itu sudah dikobet, sudah diterima oleh mutahib, ya tidak boleh rung-burungan ya. Tidak boleh ada penarikan. Burung sebagi tak bisa. Illal usul, kecuali orang tua. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Orang tua itu bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, ya kan? Bapak memberikan tanah kepada anaknya, sudah dikobet oleh anaknya, bisa saja ditarik kembali. Ya kalau boleh bisa. Tapi idmilkul furu' ini ketika adapun miliknya anak, furu' ini kebalikannya usul ya. Usul ini orang tua, furu' ini anak. Ketika adapun miliknya anak, la yazulu itu tidak lepas. La yazulu tidak lepas. Artinya kalau sudah mauhub, sudah dikobut oleh pihak mutahib, maka pihak wahib tidak boleh menarik kembali, terkecuali kalau wahib itu adalah orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek. Namun begitu dengan syarat barang itu belum pernah lepas. Kalau sudah pernah lepas, meskipun hibahnya orang tua, tak boleh ditarik kembali. Orang tua memberikan tanah kepada anaknya. Setelah itu oleh anaknya dijual tanah itu kepada orang. Setelah dijual dibeli lagi, ya. Kan pernah hilang. Kalau begitu orang tua tidak bisa menarik kembali tanah itu, karena sudah pernah lepas. Montoti anak saya pintar, nyaman tuh dijual.
Begitu dikasih oleh orang tuanya dijual ya. Setelah beberapa saat kemudian dibeli lagi ya. Babul luqatati ini adalah bab luqatah. Luqatah ya kan. Luqatah ini adalah barang temuan yang tidak ditemukan pemiliknya. Ditemukan di tanah yang tidak ada pemiliknya ya. Kalau nemu sesuatu di halaman orang ya jangan diambil, itu milik yang punya rumah itu. Ya. Menemukan barang tidak diketahui orangnya, ditemukan di tempat yang tidak ada pemiliknya. Ini luqatah namanya. Wa akhdhuha lil hurri min mawati aw turukin aw madi'is salati afdalu il kanatan qad amina wala alaihi akhdhuha ta'ayyana ya'rifu minhal jinsi wal wi'a wa qadraha wal wasfa wal wika'a. Wa akhdhuha adapun memungut luqatah lil hurri adalah lil hurri bagi orang merdeka. Nah, khabarnya masih di belakang ya. Adapun memukut luqatah bagi orang merdeka min mawati dari tanah mawat. Tanah mawat sudah dijelaskan di depan. Auturukin atau di jalan. Au maudhi'is sholati atau di tempat salat, maksudnya masjid. Afdalu adalah lebih utama. Ini khabarnya akhdhuha. Idh khiyanatan qad amina, asalnya idh qad amina khiyanatan. Ketika dia benar-benar aman, tak khawatir. Aman itu tak khawatir. Tak khawatir khiyanatan akan pengkhianatan. Wala alaihi dan tidak ada alaihi atas orang. Akhdhuha adapun memungut luqatah ta'ayyana adalah fardu ain. Wala dan tidak ada alaihi atas orang. Akhdhuha adapun memungut luqatah ta'ayyana adalah fardu ain. Jadi kalau seseorang menemukan barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya, ditemukan di tempat yang tidak ada pemiliknya, misalnya di tanah mawat, di jalan atau di masjid. Pertanyaannya sebaiknya mana yang seharusnya ia lakukan? Apakah lebih baik dipungut, apakah lebih baik dibiarkan? Tergantung kualitas orangnya. Tergantung kualitas orang. Kalau orangnya orang berkualitas, orangnya orang jujur, percaya diri, percaya terhadap dirinya bahwa tidak akan berkhianat terhadap barang temuan itu, maka hukumnya lebih utama dia memungut. Memungut tidak berarti dimiliki ya, memungut ya kan. Bagi orang yang tidak khawatir berlaku khianat terhadap barang luqatah, maka sebaiknya dia memungut luqatah itu. Terkecuali kalau tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada orang lain yang bisa dipercaya, bukan hanya lebih utama, tapi fardu ain hukumnya memungut luqatah itu. Ini kalau tidak saya ambil, daerah ini orangnya orang tidak ada yang jujur ya. Mungkin saya satu-satunya orang yang jujur.
Kalau seperti itu wajib fardu ain hukumnya dia mengambil lukoto itu, ya kan? Jadi syaratnya, jadi lebih utama memungut lukoto. Syaratnya dua. Pertama dia percaya diri, tak khawatir berkhianat. Yang kedua belum menjadi fardu ain. Belum menjadi fardu ain maksudnya karena diharapkan ada orang lain yang bisa dipercaya. Kalau kira-kira tidak ada orang lain yang bisa dipercaya, maka memungutnya bukan hanya lebih utama tapi fardu ain. Ya'rifu mengetahui siapa multaqid, orang yang memungut, minha daripada dukoto, mengetahui al-jinsa kepada jenisnya, wal wi'a'a dan kepada wadahnya, wa qadraha dan kepada kadarnya, wal wasfah dan kepada sifat-sifatnya, wal wika'ah dan tahu kepada talinya. Ini dalam konteks masa lalu ya, barang itu ada jenisnya, ada wadahnya, ada kadarnya, ada sifat-sifatnya, ada talinya. Artinya orang yang telah memungut lukoto itu memiliki banyak kewajiban. Yang pertama harus tahu jenisnya. Barang ini apa emas, apa perak, apa beras, apa jagung, apa baju, itu jenis namanya. Harus diteliti juga wadahnya, ini apa wadahnya, kadarnya berapa, 1 kintal apa 1 ton. Sifat-sifatnya harus tahu, dan kalau ada tadinya apa. Ini berkaitan dengan persoalan kalau orangnya nanti datang, ya kan, diuji orang yang ngaku itu, yo apa kamu kehilangan apa gitu, beras apa jagung, wadahnya seperti apa, tadinya seperti apa ya. Wa hifdzuha wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim